Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu persamaan garis lurus. Jadi Pak Guru akan buat 3 bagian, 3 part dari materi persamaan garis lurus. Yang pertama, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami bentuk persamaan garis lurus. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Oke, yang pertama, bentuk persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu merupakan suatu fungsi. Kita sudah membahas di materi sebelumnya adalah fungsi. Jadi materi persamaan garis lurus ini, materi persyaratnya adalah tentang fungsi. Jadi nanti kita akan pelajari fungsi juga di persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang jika digambarkan dalam diagram kartesius maka akan berbentuk garis lurus. Ya, contohnya seperti gambar di samping, kita lihat. Fungsinya itu adalah membentuk garis lurus, ya. Oke, selanjutnya bentuk umum dari persamaan garis lurus itu ada dua, yaitu bentuk eksplisitnya itu adalah bentuknya Y sama dengan fx ditambah C, dengan X dan Y itu adalah suatu variabel, artinya adalah nilainya bisa berubah-ubah, sedangkan M dan C itu adalah suatu konstanta, jadi nilainya tetap. Atau jika konstantanya itu bernilai 0, maka bentuknya itu adalah Y sama dengan MX. Y sama dengan MX ini artinya adalah konstantanya itu C-nya itu bernilai 0. Bentuk kedua adalah bentuk implisit. Bentuk implisit dari persamaan garis lurus adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan X dan Y itu adalah variabel atau nilainya bisa berubah-ubah, dan A, B, dan C itu adalah konstanta, nilainya tetap. Bentuk eksplisit itu bentuk yang paling mudah kita kerjakan. Nanti di soal bentuk eksplisit itu bentuk yang paling mudah, sedangkan bentuk implisit adalah bentuk yang agak sulit untuk diselesaikan. Mengubah bentuk implisit, kita tahu bahwa bentuk eksplisit itu adalah bentuk dari persamaan garis lurus yang paling mudah untuk dikerjakan. Bagaimana kalau di soal nanti bentuknya adalah bentuk implisit? Jadi kita akan ubah dulu bentuk implisit itu ke dalam bentuk eksplisit persamaan garis lurus. Nah, kita tahu bentuk persamaan garis lurus bentuk implisit itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk eksplisit, itu persamaannya menjadi Y sama dengan min A per B X dikurang C per B. Dari mana dapat ini? Karena untuk menentukan nilai Y, berarti ini harus pindah ruas ke ruas kanan. Jadinya AX nya itu menjadi negatif, terus C nya juga akan menjadi negatif. Tinggal kita bagi dengan B, B nya pindah ke ruas kanan, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya contoh. Misalnya 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita mau ubah ke bentuk eksplisit, bentuk Y sama dengan. Berarti kita pindahkan 2X, kan kita mau buat dia jadi Y sama dengan, berarti 2X ini kita pindahkan ke ruas kanan, 6 juga kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga nilainya karena di sini positif, berarti
Karena pindah ruas, nilainya menjadi negatif, sehingga menjadi 3Y sama dengan min 2X dikurang 6. Selanjutnya untuk Y sendiri tinggal kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan sehingga menjadi bagi, sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan min 2/3X dikurang 6/3. Kita lihat yang bisa dibagi ini adalah 6/3. Karena 6 dibagi 3 bisa dibagi, 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti nilainya adalah persamaannya menjadi Y sama dengan min 2/3X dikurang 2. Seperti itu ya. Y-nya mengubah menjadi bentuk eksplisit adalah bentuk Y sama dengan. Ingat, bentuk Y sama dengan. Karena ini paling mudah diselesaikan nanti. Dan selanjutnya contoh kedua, 5X min 3Y sama dengan 14. Oke, karena konstantanya 14 sudah berada di ruas kanan, berarti yang tinggal kita pindahkan adalah 5X-nya saja. Kita pindahkan 5X ke ruas kanan menjadi negatif 5X ditambah 14. Pindahkan 5X ke ruas kanan. Selanjutnya nilai Y sendiri adalah negatif 3-nya pindah ke ruas kanan lagi menjadi bagi, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 5X dibagi min 3 ditambah 14 dibagi negatif 3. Kita lihat negatif dibagi negatif kan positif, sehingga menjadi 5/3. 14 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 5/3X dikurang 14/3. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke selanjutnya adalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, telah kita ketahui bahwa melalui dua buah titik itu kita dapat menarik sebuah garis lurus. Jadi untuk menggambar suatu grafik persamaan garis lurus, grafik garis lurus itu dengan dua cara, yaitu dengan menentukan sembarang titik yang dilalui oleh garis tersebut, atau yang kedua bisa juga dengan menentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus berikut pada bidang kartesius. Pertama, Y sama dengan X plus 2. Yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke, yang pertama, Y sama dengan X plus 2. Oke, kita akan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah menentukan sembarang titik yang dilaluinya. Oke, kita perhatikan koefisien dari Y. Karena koefisien dari Y ini adalah 1, tidak lebih dari 1, ini sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, maka nanti kita bisa ambil sembarang titiknya itu berurutan saja. Contohnya ini negatif 1, 0, 1, 2, 3. Oke, bagaimana hasilnya? Oke, kita cek. Kita ganti X-nya dengan negatif 1 di persamaan ini menjadi Y sama dengan negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 1. Akhirnya kita ganti 0. Y sama dengan 0 ditambah 2, berarti Y-nya sama dengan 2, sehingga titiknya yang ini negatif 1,1 26. Oke. Selanjutnya titik yang ini 0,2. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 1, sehingga menjadi Y sama dengan 1 ditambah 2. Y sama dengan 3, jadi titiknya 1,3. Yang terakhir 2
kita ganti X nya dengan 2, berarti Y sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi titiknya 2,4. Sebenarnya kita hanya membutuhkan 2 titik. 2 titik juga bisa, karena dengan melalui 2 titik kita dapat membentuk suatu garis lurus. Bisa 3, bisa 4 juga, bisa 2 juga bisa. Kita hanya menentukan 2 titik saja, itu bisa. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita tahu titik-titiknya? Setelah itu titik-titik tersebut kita gambar di koordinat kartesius, bidang kartesius. Oke, kita gambar ya. Negatif 1,1 berarti di sini. 0,2 berarti di sini. 1,3 berarti di sini. 2,4 berarti di sini. Setelah seperti ini, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sehingga membentuk garis lurus. Ya, hubungkannya seperti itu. Nah, jadi grafik persamaan Y sama dengan X plus 2 itu sama dengan seperti ini gambarnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke cara kedua. Bagaimana cara menentukan gambar dari grafik persamaan Y sama dengan X plus 2 dengan cara kedua, yaitu menentukan titik potong sumbunya. Yang pertama, titik potong sumbu X. Untuk menentukan titik potong sumbu X berarti nilai Y harus 0. Ingat, untuk menentukan titik potong sumbu X berarti nilai Y harus 0. Ya. Jangan lupa, untuk menentukan titik potong sumbu X berarti nilai Y itu harus 0. Jadi di persamaan itu X, Y-nya itu kita harus ganti dengan 0. Kan kita tahu persamaannya adalah Y sama dengan X ditambah 2. Jadi kalau Y-nya kita ganti 0, berarti 0 sama dengan X ditambah 2. Nah, kita pindahkan 2 ini ke ruas kiri. Jadi X sama dengan 0 dikurang 2, karena positif berubah jadi negatif. 0 kurang 2 sama dengan negatif 2. Sehingga titiknya adalah, titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Ingat, X, Y. X nya negatif 2, Y nya 0. Berarti negatif 2,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, ingat, X nya harus sama dengan 0. Kalau tadi titik potong sumbu X, Y-nya itu harus sama dengan 0. Berarti kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang harus 0. Jangan sampai terbalik ya. Oke, sekarang persamaannya adalah Y sama dengan X plus 2. Kita ganti nilai X-nya dengan 0. Sehingga menjadi Y sama dengan 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sehingga didapat Y sama dengan 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y itu adalah, ingat, X, Y. X-nya 0, Y-nya 2, berarti 0,2. Seperti itu ya. Selanjutnya kita gambar di bidang kartesiusnya. Oke, pertama titik negatif 2,0 di sini. Setelah itu 0, negatif 2. 0,2 di sini. Ya, nah, tinggal kita buat garis yang melalui 2 titik ini. Seperti itu. Nah, jadi grafik persamaan Y sama dengan X plus 2 itu bergambarnya seperti ini. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu menggambar grafik persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke. Dengan kita akan menyelesaikan dengan cara pertama, yaitu menentukan sembarang titik yang dilaluinya. Oke, perhatikan, yang harus kita perhatikan adalah perhatikan koefisien dari variabel Y. Koefisien variabel Y di sini adalah 3. Berarti lebih baik agar hasilnya itu nilainya bulat, kita pilih titik-titiknya itu yang kelipatan 3. Ya, karena koefisien dari Y itu 3. Kalau koefisien Y nya itu 4, kita
ambil titiknya yang kelipatan 4. Yang kelipatan 3 adalah 0, 3, 6. Ambil negatif juga bisa, negatif 3. Seperti itu ya. Oke. Agar lebih mudah kita mencari Y-nya, alangkah lebih baiknya kita mengubah bentuk. Ini kan bentuk implisit, ini menjadi bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit. Bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan min 2/3X ditambah 2. Oke, selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Untuk X-nya sama dengan negatif 3, 0 dan 3. Yang pertama, X sama dengan negatif 3. Kita ganti nilai X di persamaan ini dengan negatif 3, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2/3 dikali negatif 3 ditambah 2. Kan ini bisa dibagi 3 cret. Ini negatif kali negatif positif, sisanya 2 yang di atas. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi titiknya adalah, ingat X, Y, berarti negatif 3,4. Yang kedua, X-nya sama dengan 0. Kita ubah, ganti X-nya di persamaan ini dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 2/3 kali 0. Ingat, dikali 0 berarti 0. Kasih sisanya 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Berarti titiknya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 0, Y-nya 2. Berarti 0,2. Oke, yang terakhir X sama dengan 3. Oke, kita ganti nilai X di persamaan ini dengan 3. Ya, kita bagi 3-nya, ini bisa dibagi 3 bagi 3, 1. Sisanya negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga ingat X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3,0. Oke. Setelah kita dapatkan titiknya, kita gambar ke bidang kartesius. Oke, pertama titiknya adalah negatif 3,4, berarti di sini. Selanjutnya 0,2 berarti di sini. Selanjutnya 3,0 berarti di sini. Oke, tinggal kita hubungkan. Kita pakai penggaris, kita hubungkan 3 titik ini menjadi garis lurus. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, itu saja yang cara pertama, semoga dipahami. Selanjutnya cara kedua adalah dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, titik potong sumbu X. Ingat, kalau menentukan titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita ganti persamaan. Oke, kita tidak perlu mengubah persamaan ini ke dalam eksplisit. Kalau mau juga tidak apa-apa, tapi bisa kok tidak pakai diubah. Oke, kita ganti Y-nya dengan 0 sehingga menjadi 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 0 sama dengan 6. 2X ditambah 0 sama dengan 2X. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti titiknya adalah 3,0. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya harus sama dengan 0. Oke, kita ganti X-nya di persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6 itu dengan 0. Sehingga diperoleh 2 kali 0 ditambah 3Y itu sama dengan 6. 2 kali 0 itu 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3. Berarti diperoleh Y sama dengan 2. Berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X, Y. Ingat X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 0,2. Selanjutnya kita gambar ke bidang kartesiusnya. Titik yang pertama adalah 3,0. 3,0 di mana? Di sini. X 3,0. Selanjutnya adalah 0,2. 0,2 di sini. Berarti di sini. Lalu kita hubungkan dua titik ini sehingga membentuk garis lurus. Ya, jadi
gambar grafik persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 adalah seperti ini. Oke, semoga dipahami. Itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.